Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 6. Edo dan teman-temannya kagum dengan perkembangan alat transportasi. Alat transportasi digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya, orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulan digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi sirine. Sirine akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirine memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirene. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang yang menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Nah, kamu sudah belajar tentang alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus apa saja yang kamu ketahui? Apa manfaatnya? Nah, tuliskan dengan kalimatmu sendiri. Ini hanya sekedar contoh ya. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang adalah truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulan digunakan untuk mengangkut orang sakit. Mobil ambulan juga dilengkapi sirine dan alat-alat kesehatan. Sirine akan berbunyi saat mobil berjalan untuk memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan agar ambulans segera tiba di tempat yang dituju. Mobil pemadam kebakaran digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirine. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Kita sudah mengenal bermacam-macam alat transportasi. Pilihlah salah satu alat transportasi kesukaanmu. Kapan kamu terakhir menggunakannya? Apa manfaatnya untukmu? Ceritakan kepada temanmu. Nah, ini hanya sebuah alternatif jawaban ya. Pagi itu sekitar jam 6 tanggal 5 November 2018, paman menelepon ayah mengabarkan kalau kakek sudah meninggal. Sementara jenazah masih di rumah sakit. Aku ikut ayah ke rumah sakit untuk menjemput jenazah kakek. Saya duduk di dekat pintu. Sementara kakek dan ayah ada di sebelah saya. Di depan kami, jenazah kakek tertutup kain putih. Ambulans merupakan salah satu kendaraan khusus. Boleh menerjang lalu lintas dan ngebut. Sejak keluar pintu rumah sakit, sopir sudah tancap gas. Tapi sopirnya memang sudah lihai. Kami sempat khawatir cara sopir mengemudi yang membuat saya ketar-ketir. Saya khawatir kalau jenazah jatuh dan menimpa kami. Namun kekhawatiran saya tidak terbukti. Alhamdulillah setelah beberapa menit diadu-adu di dalam ambulans, kami sampai juga di rumah almarhum kakek. Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar sirine ambulans. Siti mengingatkan ayah. Ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulans. Ayah menghormati dan menghargai orang yang sakit.
Orang yang sakit harus segera ditolong. Pernahkah kamu melihat ambulans yang membunyikan sirine di jalan raya? Pernah ya? Apakah semua mobil menepi seperti mobil Ayah Siti? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mobil-mobil itu? Nah, diskusikan pengalamanmu dengan temanmu. Tulislah kesimpulan diskusimu pada tempat yang tersedia. Hasil diskusinya, contohnya, ambulans merupakan kendaraan khusus yang digunakan untuk membawa orang sakit. Orang sakit harus segera ditolong. Sebagai pengguna jalan harus menghormati orang yang sedang sakit dengan cara memberi jalan untuk ambulans. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil lain ketika mobil itu membunyikan sirine? Yang harus dilakukan mobil lain adalah segera berikan jalan atau menepi. Dan jika ambulans telah lewat, kembali pada barisan semula. Yang tidak boleh dilakukan mobil lain, yaitu tetap berada di jalur lalu lintas dan tidak mau memberikan jalan untuk ambulans. Di dalam mobil ambulans ada tempat tidur untuk orang sakit. Jika panjang mobil ambulans 250 cm dan lebarnya 150 cm, berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke ambulans? Buatlah dua kemungkinan ukuran tempat tidur. Nah, coba kita perhatikan ya. Keliling ruangan ambulans adalah 250 ditambah 150 ditambah 250 ditambah 150. Hasilnya adalah 800 cm. Ukuran tempat tidur yang bisa masuk, misalkan saja yang pertama panjangnya adalah 220 cm, lebarnya 70 cm. Keliling tempat tidur yang bisa masuk adalah 220 ditambah 70 ditambah 220 ditambah 70, hasilnya adalah 580 cm. Kemudian yang kedua, misalkan saja panjang tempat tidurnya adalah 220 cm. Lebarnya adalah 80 cm. Maka keliling tempat tidur yang bisa masuk adalah 220 ditambah 80 ditambah 220 ditambah 80. Hasilnya adalah 600 cm. Nah, coba buatlah sebuah bangun datar. Tentukan ukuran sisi-sisinya. Kemudian hitunglah kelilingnya. Nah, ini misalkan saja bangun datarnya adalah layang-layang ya. Kemudian sisi yang panjang adalah 20 cm. Dan sisi yang pendek panjangnya 10 cm. Maka kelilingnya adalah 20 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 10. Hasilnya adalah 60 cm. Nah, kalian bisa membuat contoh bangun yang lain.